Hidup Sehat kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Hidup Sehat, bersama saya Dr. Tengku Anissa dan Opa. Opa Gangnam Style. Ya mentang-mentang rambutnya begini ya, ini bukan tua loh, ini style terkini, ya? Kekinian. Oke, baik. Index Nah, style. Tadi kita udah lihat cuplikan mengenai makanan dan minuman terkait kolesterol. Waduh, itu tuh harus aku banget sih. Aku kemarin-kemarin ini agak tegang-tegang di kepala gitu. Apakah itu termasuk gejala-gejala kolesterol, Dok? Nah, itu dia nih. Kita udah ada narasumbernya, Dokter Feni, spesialis gizi klinis. Apa Halo, kabar, dokter. Dok? Ini pas banget ya Allah, dokter sehat banget ya. Ini banyak banget soal kolesterol ini, Dok, ya kan? Ini bisa nggak sih diatasi dengan minuman-minuman kayak gitu, Dok? Nah, sebenarnya bisa, tapi memang si minuman-minuman ini bukan sebagai obat, jadi memang membantu, tetapi harus dikonsumsi secara rutin. Oke, ini ada fakta mitosnya ya. Fakta mitos yang pertama adalah teh hijau itu berkhasiat membantu menurunkan kolesterol dibanding teh hitam. Fakta atau mitos tuh, Dok? Itu fakta. Fakta, berarti teh hijau ya. Bagus banget ya. Jadi emang kenapa perbedaannya tuh, apa, Dok? Nah, perbedaannya jadi ini berhubungan dengan kandungan antioksidan itu katekin di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya antara teh hitam maupun teh hijau ini berasal dari daun teh yang sama. Namanya Camellia sinensis. Nah, tetapi perbedaannya itu dari proses pengolahannya. Nah, si teh hijau dia nggak mengalami proses oksidasi, berbeda dengan teh hitam sehingga warnanya memang lebih muda. Oke, ini nah, ya, ini Dok, dia ya, berarti ada ya, teh teh hijau ya. Ini teh hijau. Nah, kalau teh hitam karena mengalami proses pengeringan, kemudian si daunnya difermentasi, mengalami oksidasi, nah sehingga warnanya itu lebih hitam gitu. Nah, berbeda dari proses pengolahannya sehingga mengakibatkan berbeda si kadar antioksidan atau epigalokatekin galat di dalamnya atau kita kenal dengan katekin. Nah, si katekin inilah yang memiliki fungsi di dalam menurunkan si kolesterol. Nah, jadi dibilang karena proses pengolahan, kalau teh hijau karena memang nggak mengalami oksidasi, si kandungan katekinnya itu tinggi. Jadi sekitar 80 hingga 90%. Nah, sedangkan teh hitam karena mengalami oksidasi dia berkurangnya lumayan jauh, jadi sekitar 20 hingga 30%. Nah, si katekin ini dia bisa menghambat penyerapan kolesterol, kemudian dibuang melalui feses, kemudian menghambat pembentukan atau biosintesis dari kolesterol gitu. Sehingga memang dikatakan teh hijau ini memang berkhasiat. Nah, tetapi kelebihan dari teh hitam karena mengalami proses oksidasi, dia dihasilkan namanya theaflavin dengan thearubigin. Apa itu, Dok? Nah, dia keduanya ini bermanfaat untuk menghambat terbentuknya plak di pembuluh darah kita, sehingga mengurangi resiko penyumbatan gitu. Jadi keduanya memang sama-sama sehat, sama-sama memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita gitu. Gitu, Dok. Tapi sebenarnya kalau teh hijau itu ada di pantangan nggak sih untuk mungkin ada orang yang nggak boleh minum teh hijau atau anak-anak itu atau mungkin yang punya penyakit apa gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau teh ini kan di dalamnya mengandung kafein ya, seperti gitu. Nah, kandungan kafein ini semakin tinggi pada teh hitam sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kafein hati-hati mungkin bagi ada yang gangguan di lambung karena dia bisa meningkatkan resiko peningkatan dari asam lambung gitu. Tapi kalau teh hijau ini memang lebih aman mungkin ya. Oke, berarti memang karena teh hijau ini prosesnya lebih nggak ribet seperti teh hitam, jadi dia kandungan yang baiknya itu masih lebih banyak ya, Dok, daripada teh hitam. Nah, kalau untuk teh hitam itu gimana, Dok? Ya, untuk teh hitam juga sama-sama sehat sih, Dok. Tapi yang tadi karena katekinnya lebih rendah, tetapi dia ada si manfaat kesehatan yang lain yang tadi si theaflavin sama thearubigin itu. Gitu. Jadi keduanya sama-sama sehat, tapi memang kalau untuk menurunkan kolesterol memang beberapa penelitian dia memperlihatkan memang teh hijau ini lebih berkhasiat. Tapi teh hijau lah yang lebih berkhasiat ya, jadinya lebih prefer ke sana ya, menurunkan kolesterol. Baik. Nah, ini ada lagi nih, Dok, susu kedelai favorit aku atau susu almond. Nah, katanya ini dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Nah, itu fakta, Dok. Fakta. Tapi tanpa gula loh ya. Tanpa gula tapi ya. Nah, jadi memang si susu ini, apalagi kedelai sama almond, ini baik dikonsumsi bagi mereka yang mengalami intoleransi terhadap laktosa. Nah, dia di dalamnya ada berbagai zat gizi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya juga. Kemudian ada vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Nah, si susu kedelai di dalamnya mengandung namanya asam lemak tak jenuh rantai ganda atau kita kenal dengan PUFA atau omega 3, di mana dia juga membantu untuk menurunkan peradangan dan juga di dalamnya mengandung
asam lemak tak jenuh rantai tunggal. Jadi ada yang rantainya tunggal, ada yang rantai ganda. Oh, dia ada dua-duanya di situ ya, Dok? Dua-duanya. Nah, yang tunggal ini namanya omega 9. Nah, dia membantu untuk menurunkan si kadar kolesterol yang jahat atau LDL dan membantu meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL. Nah, susu almond juga sama, dia di dalamnya mengandung si omega 9 tadi. Gitu. Jadi memang konsumsi susu ini bermanfaat untuk membantu menurunkan kolesterol asalkan konsumsinya tanpa gula. Oh, gitu. Nanti kalau terlalu manis malah jadi resiko. Kalau pakai madu? Pakai madu boleh, tetapi mungkin jangan terlalu berlebihan banget, tetapi boleh. Oh, Mas. baik. Ya. Itu antara kedelai sama almond itu bagusan mana? Nah, sebenarnya keduanya sama-sama bagus. Nah, di susu kedelai kelebihannya dia ada isoflavon, jadi dia sejenis antioksidan. Nah, ini sangat baik untuk fungsi pembuluh darah dan jantung juga. Nah, mungkin kalau susu kedelai dia per satu sajian mungkin seperti ini ya, sekitar 240 ml. Ini kalorinya sekitar 100 kalau tanpa gula. Tapi kalau susu almond per satu sajian lebih rendah kalorinya sekitar 30-an gitu, hingga 40. Lumayan jauh ya, Dok ya. Ya. Berarti kalau buat diet bagusnya almond ya. Susu almond ya baik susu kedelai boleh sih, tetapi mungkin bisa disarankan tanpa gula. Tanpa gula. Pokoknya tanpa gula semuanya ya. Benar. Bagaimana nih dengan seledri nih, Dok? Ini yang hijau-hijau ini nih katanya ampuh menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan ini juga lagi ini ya, apa namanya? Happening juga ya, lagi kekinian gitu. Nah, ini fakta atau mitos? Jangan diam dulu, Dok. Waduh. Sesaat lagi, Dok, jangan kaget, Dok, sabar. Istirahat dulu, makanya sambil istirahat sesaat lagi Dok. tetaplah di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat, dan masih bersama dengan Dr. Feni. Kali ini kita akan ngobrolin tadi seputar menurunkan kolesterol dengan minuman-minuman. Ini yang ada di depan wajah kita. Nah, tadi yang saya bikin kaget, dokter, adalah seledri, Dok. Ini fakta atau mitos? Seledri ini ampuh menurunkan kadar kolesterol. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Fakta! Wow. Kenapa tuh, Dok? Jadi di dalam seledri ini ada kandungan namanya petalit dan apigenin, di mana ini keduanya sangat membantu untuk menurunkan kolesterol. Dia menghambat penyerapan kolesterol. Jadi si kandungan tadi dia mengikat si asam empedu. Si asam empedu ini fungsinya untuk mengikat si kolesterol. Nah, sehingga dia akan terbuang melalui feses, sehingga kadar kolesterolnya bisa turun. Nah, yang kedua, si seledri ini juga mengandung antioksidan, ya, flavonoid. Dia juga sangat baik untuk fungsi pembuluh darah dan jantung gitu. Jadi memang beberapa penelitian itu banyak yang memperlihatkan konsumsi seledri secara rutin, balik lagi bukan obat ya. Jadi harus konsumsi rutin dengan jumlah yang sesuai. Nah, saya pernah baca ada beberapa penelitian menjus seledri kayak 4 batang seledri. Ini boleh dijus dicampur dengan sekitar 200 hingga 250 ml air. Konsumsilah setiap hari, ini membantu untuk menurunkan kadar kolesterol gitu. Kalau dicampur dengan nanas, madu gitu, Dok, boleh nggak sih, Dok? Boleh, itu untuk perasa ya. Iya. Karena kalau seledri doang kadang nggak enak rasanya. Benar. Ya, Itu boleh boleh ditambahkan ya? nanas boleh. Tidak akan Madu menghilangkan boleh. Tidak. khasiatnya Ya. ya? Oke, baik, Dok. Oke, baik. Bagaimana dengan buah beri-berian nih, Dok? Salah satunya jus stroberi atau blueberry. Katanya dapat menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Fakta. Oh, fakta ya. Nah, jadi memang si buah-buahan ini di dalamnya mengandung namanya serat larut air. Itu di dalamnya ada pektin. Nah, si serat larut air ini dia berfungsi untuk menghambat atau menurunkan penyerapan dari kolesterol. Di mana kolesterol kemudian akan terbuang melalui feses. Nah, si kandungan serat larut air pada si buah ini tuh tinggi pada buah-buah yang memang bisa dikonsumsi dengan kulitnya. Jadi contohnya seperti stroberi dan juga blueberry. Nah, contoh yang lain mungkin seperti buah apel, kemudian jeruk, kemudian contohnya pir atau buah jambu gitu. Nah, tetapi rekomendasinya konsumsi dari serat larut air untuk dapat menurunkan kadar kolesterol kita itu 5 hingga 10 gram. Nah, sedangkan per 100 gram dari stroberi sendiri hanya mengandung serat larut air itu hanya sekitar 0,5 gram. Untuk blueberry per 100 gramnya hanya sekitar 0,3 gram. Jadi kecil ya. Jadi kita kan nggak mungkin bisa makan buahnya mau sebanyak apa gitu, hingga 5 sampai 10 gram. Nah, Satu jadi truk dong. satu truk benar. Nah, jadi kombinasikanlah dengan bahan makanan sumber serat larut air lainnya. Jadi contohnya kombinasi dengan sayuran, kemudian dengan whole grain, contohnya seperti oat.
kemudian dengan kacang-kacangan, lalu dengan alpukat juga cukup tinggi serat larut airnya, dan juga contohnya chia seed gitu. Jadi dikombinasi supaya terpenuhi 5 hingga 10 gram per hari gitu. Oke, nah tadi kan dokter sempat ngomong ya kalau nggak boleh pakai gula-gulaan nih. Tapi kalau seandainya stroberi dicampur susu, nah itu gimana tuh dok? Boleh. Boleh ya? Asalkan susunya tanpa gula. Balik lagi, tanpa gula. Iya baik, lagi-lagi susu nih dok. Aku ini suka banget sama susu coklat dok. Iya. Ini katanya rajin konsumsi coklat, itu yang tentunya tanpa gula, itu bisa menjaga kadar kolesterol tuh dok. Fakta atau mitos? Itu fakta, tetapi Oke. di sini adalah dark coklat loh ya. Yang dark coklat iya, ya? Jadi Yang coklat, ini dark coklat coklat nih hitam. ya? Nah, iya, ini ya seperti ini. Jadi ini si konsumsi dari si dark coklat ini, terutama kandungan kakaonya 70 hingga 85%. Oh. Ini memang membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Tapi kan pahit banget dok itu dok. Iya, memang begitulah. Ya. Dan juga mau jaga kesehatan ya dok. Iya, Itu benar. berapa keping sehari Nah, itu dok? Jadi dikatakan kalau misal konsumsi dark coklat mungkin sekeping seperti ini, kurang lebih dari 2 kali seminggu. Ini selama beberapa bulan ini ternyata efektif untuk menurunkan kolesterol dan juga menurunkan resiko penyakit jantung sebanyak 37%. Nah di dalam si dark coklat ini ada namanya flavanols. Dia antioksidan, dia bagus sekali untuk membantu menurunkan peradangan, juga membantu untuk menurunkan si penyerapan dari si kolesterol itu gitu. Kalau yang ke bubuk dok? Yang Dicampur bubuk air aja tuh gimana dok? Yang bubuk boleh, tapi asalkan dark coklat ya, seperti jadi bukan tetap aja bubuknya milk dark coklat coklat ya. karena memang efektivitasnya pasti berbeda gitu. Baik. Oke. Aduh itu makanya pahit banget kalau ditambahin apa ditambahin manis-manis dikit dok. Mungkin apa itu yang Mungkin bisa lihat ini, Ya. datang Nisa sambil makan dark coklat. Ya. Oh ya Allah jadi manis ngeliat Nisa gitu ya. Aduh, ya Allah. Bisa aja dokter ya. Oke, ada lagi yang katanya bisa untuk mengatasi atau menurunkan kolesterol, Dok. Adalah tomat. Nah. Nah, katanya konsumsi tomat ampuh membantu menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Itu pasti fakta. Udah Fakta. pasti fakta. Nah, kenapa? Karena terkait dengan kandungan likopen yang ada di dalam tomat. Oke. Nah, ternyata kandungan likopen ini semakin meningkat ketika kita mengolah tomat. Jadi tomatnya memang harus direbus dulu, Oh, rebus dulu. selama 15 menit mungkin ya, paling lama jangan terlalu lama. Ternyata kandungan likopennya semakin meningkat. Nah, si likopen ini ternyata dia efektif di dalam menurunkan kolesterol. Dia bisa menghambat kerja enzim, di mana enzim ini namanya HMG-CoA reduktase. Nah, si enzim ini fungsinya untuk sintesis atau pembentukan dari kolesterol, sehingga akan diturunkan atau dihambat sehingga membuat kadar kolesterol kita akan turun gitu. Kalau Oke. dilalap doang gitu dok? Dilalap. Nah, kalau misalnya cuma dimakan gitu aja nggak direbus, memang kandungan yang tingginya tuh vitamin C. Nah, kalau ingin mendapatkan si likopennya memang harus direbus. Tetapi ketika merebus, vitamin C-nya yang jadi berkurang. Katanya merebus selama 15 menit bisa mengurangi kadar vitamin C 15%. Jadi memang kita mau dapat efek yang mana Yang mana nih? nih? Vitamin C Oh. atau likopennya gitu. Yaudah, Tapi hari kedua-duanya ini mau sama-sama dapetin baik. vitamin C dulu deh, jangan direbus, makan Boleh. besokannya mau yang tadi apa Ya. tuh dok? Likopen Likopennya yang tinggi direbus Boleh. ya kan? Nah, ini- Dibakar bisa dok? dibakar boleh, tapi jangan lama-lama, jangan sampai Lama-lama. gosong. Oke. Jadi si tomat ini saya pernah baca, jadi mungkin mengkonsumsi kurang lebih 300 hingga 350 gram tomat per harinya, itu ternyata efektif untuk dapat menurunkan kadar kolesterol, tetapi dikonsumsinya secara rutin. Oh baik. Ya, nggak hanya sekali-sekali Iya itu nggak nggak salah. bisa. Dia rutin, harus rutin untuk bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, oke dok. Berarti minuman-minuman yang ada di depan kita ini terbukti ampuh ya dok Iya, benar untuk menurunkan kadar kolesterol. Tapi saya kepo nih dok, urutannya kira-kira yang paling ampuh itu yang mana gitu dok? Bingung jawab ya. Jadi sebenarnya Apa kalau semuanya atau gimana kalau dok? makanan ini semua yang tadi kita sebutkan, kita paparkan memang membantu untuk menurunkan. Kalau dibilang paling ampuh, sebenarnya kalau makanan ini tidak serta-merta ketika kita konsumsi langsung kadar kolesterolnya turun, itu enggak. Jadi memang harus dibutuhkan konsumsinya secara rutin Ya. dengan jumlah yang sesuai untuk membantu menurunkan kolesterol. Jadi bukan sebagai obat. Ya, Jadi betul. kesemuanya ini sama-sama baiknya gitu. Oke. Sama-sama baiknya. Berarti semuanya dikonsumsi secara teratur bergantian supaya nggak bosen ya dok ya, sehingga kolesterol kita terjaga. Iya. Nah, yang saya tahu nih kalau kolesterol tinggi itu kan bisa menyebabkan stroke ya. Ini nggak sih? Aduh, tuh serem banget ya Allah. Makanya nanti kita akan bahas soal stroke ya. Bener banget. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.